Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama yang terhormat untuk Abi Hanif dan Umi Ida selaku pengasuh Pondok Pesantren Super Camp Laroy Banifida, dan yang terhormat pula untuk jajaran para guru dan para pengurus dari Laroy Banifida serta staf yang bekerja di Laroy Banifida dan teman-teman yang berbahagia. Oke, pertama-tama perkenalkan, nama saya Inur Isma, saya dari kelas 12 MA Laroy Banifida. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan tentang peta imajinasi saya yang akan menjelaskan pelajaran PKN atau pendidikan kewarganegaraan di kelas 12 tentang hukum Indonesia. Nah, jadi yang pertama itu adalah pengertian dari hukum Indonesia. Jadi hukum Indonesia itu adalah apa sih? Hukum Indonesia itu termasuk penguasa masyarakat yang berwenang atas keseluruhan norma dari masyarakat. Dan hukum Indonesia itu adalah yang menetapkan segala hukum dan peraturannya itu yang mengikat pada masyarakat, serta tata yang dikehendaki harus dan juga harus ada masyarakatnya. Misal kita telah menetapkan hukum tapi tidak ada masyarakatnya, maka hukum itu tidak berlaku. Nah, kemudian ada tujuan dari hukum di Indonesia, yaitu untuk mewujudkan keadilan di setiap masyarakat dan juga mencari faedah atau mencari manfaat dari kewarganegaraan tersebut. Nah, kemudian yang terakhir, yang selanjutnya itu adalah tugas dari hukum di Indonesia. Yang pertama itu adalah menjamin adanya kepastian hukum. Terus yang kedua itu adalah menjamin keadilan, kebenaran, ketentraman, dan kedamaian. Dan yang terakhir itu agar tidak terjadi permainan hakim sendiri. Kemudian yang selanjutnya ada macam-macam hukum di Indonesia. Yang pertama itu hukum di Indonesia itu mengikuti konsep Eropa kontinental, yang itu adalah hukum yang lazim yang ada di Eropa, dan kekuatannya itu mengikat karena harus diwujudkan. Dan ini dipelopori oleh Immanuel Kant, dan yang kedua itu adalah Friedrich Julius Stahl. Kemudian yang selanjutnya itu ada hukum agama di Indonesia. Contohnya itu semua ketentuan dari hukum berasal dari Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala, dan tercantum juga di dalam kitab-kitab. Contohnya kayak hukum berkerudung di Aceh, itu wajib apabila di Aceh itu ada hukumnya. Kemudian yang terakhir itu adalah hukum adat. Hukum adat ini yang biasanya dikehendaki oleh nenek moyang kita. Contohnya kayak perkawinan, tentang anak, dan lain-lain, masih banyak lagi. Dan juga yang pertama ada tata negara, dan yang kedua ada tentang warga, dan yang ketiga itu ada delik atau pidana. Nah, untuk yang terakhir itu adalah pelanggaran hukum. Jadi orang yang melanggar itu akan terkena sanksi. Contohnya dia ada orang melanggar hukum tapi dia nggak kena sanksi karena keluarganya itu adalah terdakwa, itu sudah melanggar hukum dan dilarang pula oleh undang-undang dan akan mendapatkan hukum dan denda. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.